pergerakan di sahamnya. Apakah terakumulasi atau dominasi daya beli atau sebaliknya dominasi dari tekanan jual itu yang saya pakai untuk memutuskan mau buy atau sell di saham tersebut. Pikir oke nih saham diakumulasi tapi secara fundamental menurut dia enggak, ya kita mau bilang itu sebagai contoh yang bagus pun mungkin mereka tidak akan ikutin dan lain-lain gitu. Tapi kalau terbukti sih sangat terbukti, Pak. Tidak ada yang metode yang 100% akurat. Betul. Kalau semua 100% akurat nanti kayak semua orang ya. Ya, dan pastinya cuma pakai satu aliran doang jadinya kan. Iya. Nah, kalau Mas William alirannya apa nih? Saya menggunakan aliran atau metode yang orang kenal dengan nama bandarmologi, Pak. Apa itu? Ya, pastinya bukan metode soal perbandaran ya, tapi lebih kepada pengamatan terhadap perilaku dari pelaku pasar. Kita melihat arus dana yang keluar dan masuk di pergerakan saham itu, karena sebenarnya kan dasarnya saham itu bergerak kan karena uang dari manusia juga kan. Kita buy and sell saham, dan itu yang menggerakkan harga dan menghasilkan satu tren. Itu yang saya amatin untuk mendapatkan tren terdekat yang akan segera datang. Gitu. Jadi saya menggunakan metode ini untuk melihat saham mana yang akan segera bergerak. Terlepas itu didukung oleh fundamental atau teknikalnya atau aksi korporasinya, saya nggak terlalu masalah. Karena yang namanya momentum kadang-kadang belum sempat diberitain juga udah datang gitu kan. Belum tentu ada alasannya kita tiba-tiba ngeliat sahamnya udah naik duluan, pas kita cari beritanya belum ada dan lain-lain, dan kita bisa langsung mengerti bahwa itu terjadi karena pilihan dari pasarnya langsung. Gitu. Jadi itu yang saya pakai metodenya. Cuman memang ini lebih dikenal di publik dengan nama bandarmologi. Jadi yang diperhatikan apa? Ya, akumulasi dan distribusi dari pergerakan di sahamnya. Apakah terakumulasi atau dominasi daya beli atau sebaliknya dominasi dari tekanan jual, itu yang saya pakai untuk memutuskan mau buy atau sell di saham tersebut. Contoh nih, kalau mau buy gimana melihatnya? Saya akan mencari saham yang diakumulasi yang tertahan pada satu harga tertentu yang menunjukkan bahwa saham tersebut tidak kita sebutnya kayak nggak dikasih turun gitu ya, terbentuk konsolidasi, dan saya akan menjadikan harga itu sebagai entry level saya, dan saya akan menunggu gitu. Ketika harga sudah mulai naik, saya akan perhatikan terus apakah sudah mulai terdistribusi atau belum, apakah sudah mulai selling pressure atau belum. Di situ saya kalau lihat ternyata masih aman nih, saya keep terus. Tapi kalau misalnya sudah mulai distribusi, oke, sudah mau berakhir trennya, saya take profit. Atau misalnya ternyata salah gitu, saya salah putusin, memang harus di cut loss, saya akan cut loss. Ternyata yang saya lakukan hanyalah mengikuti akumulasi dan distribusinya aja sebenarnya. Jadi nggak ada batasan tertentu, seumpama nih, ya udah deh, kalau udah 25% profit, saya akan profit taking gitu. Nggak ada? Enggak. Saya kalau dalam bandarmologi, saya punya aturan begini. Kalau akumulasinya di resisten, berarti akan ada resisten baru. Makanya kita terbuka dengan potensi kalau sahamnya harus all time high dan lain-lainnya. Kalau memang itu masih terakumulasi terus, kita biarkan terus. Di batas-batasnya kadang-kadang emosinya kita main juga kayak, nyesel gua jual kecepatan dan semacamnya gitu kan. Nah itulah kenapa saya lihat akumulasinya masih ada atau enggak. Kalau masih ada diakumulasi, saya biarin aja jalan terus harga sahamnya. Mau itu jadi multi bagger atau enggak, ya itu nanti tentukan oleh market. Gitu. Nah sekarang saya mau tanya nih, Ya. Dengan metode itu pernah multi bagger nggak? Sering, Mak. Sering? Mantap deh. Dan nggak cuma saya, orang-orang yang saya ajarin juga pernah sampai multi bagger. Gitu. Jadi metode ini sebenarnya benar-benar terbukti gitu ya. Cuman style orangnya balik lagi. Sekalipun saya ajarin dengan bukti kan cocok atau enggaknya itu yang kita belum tahu gitu. Bisa aja ada yang pikir oke nih saham diakumulasi tapi secara fundamental menurut dia enggak. Ya kita mau bilang itu sebagai contoh yang bagus pun mungkin mereka tidak akan ikutin dan lain-lain gitu. Tapi kalau terbukti sih sangat terbukti, Pak. Iya, jadi sebenarnya istilahnya bandarmologi atau bukan ya. Yang pasti itu melihat akumulasi di saham-saham tertentu oleh mungkin investor gede ya. Ya. Gitu ya caranya ya. Dan menjual kalau sudah ada mulai distribusi gitu. Betul ya. Ya, oke. Ada pengalaman yang paling berkesan nggak selama metode ini, saham apa gitu yang pernah memberi cuan gede gitu? Oke, sebenarnya ada dan terjadi tahun ini 2025 ini. Jadi ini boleh sebut kode sahamnya nih. Sebagai pengalaman aja. Ini aja mungkin sektornya. Sektornya, oke. Sektornya nikel, dan itu cuma butuh waktu 2 minggu untuk dapetin profit 252%. Wah, 252%? Ya. Mungkin arah berapa kali tuh dalam 2 minggu itu? Ya, sempat arah beberapa kali, sempat FCA juga. Jadi ngelaluin proses-proses itu semua, tapi ya cuma butuh sekitar 2 minggu. Itu yang paling berkesan di tahun ini. 252%. Itu pun jualnya kecepatan, Pak. Kecepatan, masih naik lagi ya? Masih.
Nggak nyesel tuh ya. Ya, Nggak 252 nggak dong? kalau sudah ratusan persen nggak terlalu nyesel sih, Pak. Nggak nyesel ya. Kalau di bawah 50% saya udah jual naik lagi, itu baru ada berasa sedikit. Tahun ini? Ya, di tahun ini. Tahun ini ya. Rugi ada nggak tahun ini? Rugi juga ada. Ada ya. Dan kalau kerugian saya batasin biasanya sampai dengan 20%. 20% cut loss? Cut loss. Ada juga tahun ini ya? Ada. Ya namanya juga trader pasti ada untung dan ruginya lah. Nggak mungkin untung doang. Iya, betul. Mas Ya. William ini juga sering menulis buku ya? Ya, saya nulis buku. Ada motivasi tertentu kenapa senang nulis? Saya cuman pengen berbagi ilmu aja untuk para generasi baru pelaku pasar Indonesia nanti. Jangan sampai nanti masuk ke market tanpa ngerti apa-apa, cuman berpikir ada orang lain. Kita tahu medsos itu tempat orang berbagi ya, bahkan pamerin pacuan juga ada. Betul. Jangan sampai ngelihat para mereka yang sukses, baik itu sukses benar atau enggak, tapi langsung nyebur pikir orang lain bisa, kenapa gua enggak, tapi enggak didasari ilmu. Nah, saya pikir daripada saya ngelihat banyak cerita orang ngerugi dan lain-lain, mungkin satu hal yang bisa saya berbagi kepada masyarakat Indonesia adalah membantu mereka dengan lebih melek investasi melalui buku. Motivasi saya sih ke situ. Berbagi ke orang atau calon-calon investor ya, atau investor pemula gitu ya? Ya pemula atau yang novice juga nggak apa-apa, yang mungkin sudah berjalan beberapa tahun tapi misalnya kayak masih bingung gitu, ya mungkin bisa terbantu dari situ juga. Oke, kalau saya calon investor atau investor pemula, apa sih yang harus saya perhatikan biar sukses gitu di pasar saham ini? Oke, saya pasti akan sarankan pertama mau pastiin dulu mau jadi investor long term atau trader yang menggunakan short term. Karena sebenarnya pendekatannya sangat berbeda. Kalau misalnya long term kan pasti lihat lapangan keuangan dan lain-lain. Ya kalau ini saya nggak bisa bahas lah, saya nggak terlalu ngerti ya. Cuman kalau yang short term ini paling gampang. Kita fokus pada membaca momentum. Itu yang akan selalu saya saranin orang-orang membaca momentum. Karena kalau udah ngerti momentum itu kita udah tahu ada arus dana yang bergerak, arus dana masuk yang bergerak ke saham tersebut yang mendatangkan momentum itu. Sehingga lebih membuka peluang untuk mendapatkan cuannya jangka pendek dan tren yang akan lebih terukur. Jadi saya selalu saranin ke pemula tuh baca momentum dulu. Gitu. Kalau misalnya sahamnya apakah tipikal yang layak atau tidak, maksudnya kayak dari emiten yang cetak laba atau tidak, atau valuasinya dan lain-lain, saya akan bilang kita sih realistis aja bahwa banyak saham yang sebenarnya multi bagger juga sebenarnya laporan keuangannya minus-minus kan, nggak selalu yang cetak laba bombastis gitu-gitu. Jadi kalau bicara momentum, apalagi kita kan mencoba mengambil profit as fast as possible gitu, secepat mungkin, ya nggak usah terlalu khawatir dengan masalah-masalah yang akan datang. Istilahnya kalau kita udah jual terus emitennya bermasalah kan kita udah nggak ada urusan. Gitu. Dan kalau prinsipnya kita kayak investasi saham itu, walaupun dibilang kepemilikan terhadap perusahaan, tapi kan kita tidak ada ikatan apa-apa sebenarnya. Kita bukan karyawannya, kita bukan direksinya, kita bukan ownernya, bukan komisarisnya juga. Jadi kita tuh kalau fokus ke momentum, kita lebih free gitu, dan pilihan sahamnya lebih banyak sebenarnya.